Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala Kyai Hasyim Asy'ari fi kitabi Adabul Alim wal Muta'allim ila anqal halaman 29. Wala yamshi, dan tidak boleh berjalan siapa santri ila janibi syekhi maring candinge syekh, dekat-dekat dengan syekh illa li hajatin kejobo krono ada hajat au isyaratin minhu atau krono ada isyarat minhu saking syekh. Kalau berjalan santri itu tidak boleh berada di dekatnya kiai gurunya kecuali dia ada sesuatu yang mengharuskan begitu, yang menjadikan begitu, atau ada isyarat dari kiai. Maka kalau jalan jangan terlalu dekat mepet-mepet, malah itu jangan. Adabnya itu tidak seperti itu. Wayah tarizu lan jogo menjaga tapa santri an muzahamati saking mendesak syekh bikatifi kelawan pundaknya. Pundaknya santri au bikatifi dabatihi utawa pundaknya kendaraan. Nah, kendaraan lah, kendaraannya syekh. Ingkana lamun ono sopo santri dan kiainya iku roki beni numpak karone. Wa mula saqati siyabihi dan tembung tetemunan beberapa pakaiannya santri. Jadi dan harus menjaga kalau memang berjalan, kalau memang jalannya itu dengan menggunakan kendaraan. Kalau dulu itu kan pakai dabah, dabah itu kayak sejenis kuda atau onta atau himar, nah itu dahulu itu. Kalau keduanya antara santri dan gurunya dengan kiainya itu harus berjalan dengan berdekatan begitu, itu jangan sampai mendesaknya. Mendesak dengan apanya, pokoknya mendesak supaya uyel-uyelan begitu ya. Jadi jangan, itu juga enggak bagus, atau sampai bajunya menempel dengan bajunya si santri menempel bajunya kiainya. Ini juga enggak bagus adabnya itu. Maka kita harus menjaga kiainya, menjaga syekhnya, gurunya. Wa yusiruhu li jihatil dhilli fil sayfi, dan harus kalau misalnya berjalannya itu di waktu malam, waktu malam, sayf itu waktu kemarau, panas itu kan, waktu panas. Maka seorang santri itu mengutamakan kiainya atau gurunya ketika ada perlindungan, misalkan ada perlindungan, ada supaya tidak kena matahari maksudnya. Dia ada tempat ngaup lah kalau bahasanya, tempat mengaup atau tempat berlindung dari matahari itu. Apakah itu pepohonan atau apalah, sehingga tidak bisa tidak kepanasan karena tersengat oleh matahari langsung. Ini waktu kemarau. Maka santri ya harus mempersilahkan untuk kiainya itu atau gurunya di tempat itu supaya tidak kena panas pada matahari. Wa bi jihati syamsi fi syita'i, dan kalau memang musim dingin maka supaya kena matahari, jangan di tempat yang terlalu dingin, supaya yang kena matahari, sinar matahari itu kan ada hangat gitu loh, jadi dikondisikan. Kalau di Indonesia ini kan musimnya nggak tahu apa musim panas terus apa musim dingin terus, nggak tahu, tapi ini yang dijelaskan adalah ketika dua musim, ada musim panas, ada musim dingin, musim kemarau dengan musim hujan. Ini tergantung, yang intinya adalah mendahulukan kiainya itu. Bagi santri kalau berjalan sama kiainya, sama syekhnya. Adabnya seperti itu.
Wa bi jihatil lati la tuqra'u syamsu la taqra'u syamsu fiha wajhahu idza tafata ilaihi, dan juga pada jalan arah allati jiha la taqra'u kang ora nutuk langsung langsung memancarkan apa syamsu srengenge fiha ing dalem allati wajhahu ing wajahe syekh idzal tafata ing dalem marikane menoleh sapa syekh ilaihi maring ma fiha wajhahu ilaihi maring arah kuwi mau maring wajhahu. Nah, sekarang begini, kalau misalnya bukan bukan musim kemarau atau bukan ini, di jalan-jalan biasa, maka kalau ada misalkan sinar matahari dari arah mana yang bisa memancarkan ke syekh sehingga matahari itu langsung mengenai syekh karena kena panas itu. Misalkan ketika noleh atau ketika menengok, iltifat, noleh kemana begitu, kena matahari ini mukanya syekh, maka harus ditutupi, dilindungi istilahnya. Wala yamshi baina syekhi wa baina man yuhaddisu, lan ora kena mlaku sapa santri baina syekhin dalem antaran syekh wa baina man lan ing dalem antarane wong yuhaddisu kang ngomongi sapa syekh ing man. Nah, kalau sekarang misalnya dalam perjalanan syekh lagi ngomong sama siapa, lagi berbicara dengan seseorang misalnya, maka santri itu jangan berada di tengah-tengahnya, tengah-tengah orang yang sedang ngomong dengan gurunya itu, mesti minggir gitu supaya syekh dengan orang yang sedang diajak ngomong itu berhadapan, jangan berada di tengah-tengah, jadi minggir gitu loh maksudnya. Ini kalau di perjalanan harus seperti itu. Bal yata'akharu anhuma, balik mundur sahabat santri anhuma dari syekh dan orang yang sedang berbicara dengannya. Idza tahaddatsa, ketika berdua itu sedang berbicara. Au yataqaddama, atau maju. Nah, tadi kan mundur atau maju. Wala yaqrubu wala yasma'u wala yaltafit. Kalau sudah maju, jangan sampai yasma, mendengar pembacaan, nguping gitu loh, yang nguping mendengarkan pembacaan syekh, guru itu kiai sama orang yang sedang diajak bicara. Jangan, dan jangan sampai menoleh-noleh. Ya udah di depan aja supaya memberi kesempatan antara kiai dengan orang yang sedang diajak bicara itu bisa langsung tanpa ada penghalang oleh kita di tengah-tengahnya. Fa idza adkhalahu fil hadis falyati min janibin akhar. Sekarang kalau misalnya kiainya itu melibatkan santrinya untuk diajak berbicara, berarti bertiga misalnya. Tadi kan cuma berdua, maka santri itu harus minggir, jangan sampai berada di tengah-tengah antara kiainya dengan yang diajak bicara. Minggir ke depan atau ke belakang. Kalau ke belakang nggak boleh nguping. Kalau mundur kan jelas nggak denger gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kayaknya melibatkan santri, sini, supaya ngobrol bertiga misalnya. Maka bagaimana santrinya itu falyati min janibin akhar, dari arah yang berbeda. Jadi bukan di tengah-tengah situ, tapi ya kalau memang berduaan, syekh sama kiai sama yang diajak bicara itu, maka dari arah yang sebelah sini atau sebelah sini. Jangan di tengah-tengah pas itu, jangan. Ini adabnya santri dengan kiai. Wa idza sodafa syekh. Kalau ketemu berpapasan lah sodafa itu. Sapa santri asyekho ing syekh fitorikin dalam jalan. Di jalan itu berpapasan dengan kiainya, dengan gurunya. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan santri? Bada'a mongko ngawiti sapa santri ing syekh bisalami kelawan salam. Mengucapkan salam kalau berpapasan di jalan. Wayak situhu, dan aja sopo santri ing syekh ingkana ba'idan. Lah kalau memang syekhnya jauh, wala yunadil, sampai manggil siapa santri ke syekh. Jadi kalau misal itu kalau dekat langsung salam, saliman, musafahah ya. Tapi kalau misalkan syekhnya tuh jauh, itu ada syekh itu, maka kita harus mendekat ke sana. Nah, kita harus mendekat ke sana, mengucapkan salam dan musafahah,
Tapi jangan sampai, oh ya saya ya kiai, udah dari jauh, kiainya dipanggil-panggil, ya ini nggak sopan. Nggak sopan, ya mestinya santrinya yang mendekat ke sana. Jangan santrinya itu malah bilang, kiai, kiai, guru, guru, gitu. Ya enggak, jangan begitu, itu nggak sopan namanya. Kalau kita perlu atau ada apa dengan kiainya, nah kita mendekat ke sana, itu kesopanannya. Dan ini kesopanan seperti ini sebenarnya bukan hanya kepada kiai, siapa saja yang harus kita sopani, misalkan orang tua kita, atau suami kita, ya. Ini jangan manggil, oh suaranya kencang, orangnya lagi jauh dipanggil begitu, ini nggak sopan. Kalau mau butuh atau apa, ya kita mendekat, ya perlunya apa begitu. Jangan di kejauhan sudah keluar suara yang kencang. Nah, ini karena ini ada selain santri dengan gurunya, siapa saja yang perlu diadabi, kita sama orang tua kita, sama kita sama siapalah guru kita, apa siapa yang harus kita adabi, harus kita berakhlak dengannya. Ini harus dipraktekkan seperti ini karena ini adabnya. Wala yusallim alaihi min ba'idin, tidak boleh dan tidak mengucapkan salam sapa santri alaihi ngatasé syekh kiai min ba'idin saking arah sing adoh, wala min waroi lan ora saking bari belakang, bal yakrubu balik marek sapa santri min saking syekh. Wa yataqaddam lan maju sapa ke santri alaihi ngatas syekh, summa yusallimu nulis uluk salam sapa santri. Nih, jadi kalau memang kiainya jauh, kita mendekat ke sana, kemudian musafahah, nah, bersalaman, usalam itu. Tapi jangan kalau ya saya kiai, assalamualaikum dari jauhan, ini jangan, nggak sopan itu. Atau dari belakang, istilahnya dari belakang, enggak, jangan seperti itu. Kalau mau salam, ya kita harus berhadapan, jiwa kita, muka kita menghadap sama guru kita, sama kiai kita. Itu cara adabnya. Orang di belakang, kita menghadapnya ke sini, gurunya di sana, assalamualaikum, gimana mau nyalamin siapa itu? Ini adabnya. Wala yushiru alaihi ibtidaan bil akhdhi fi tariqin hatta yastasyiruhu. Dan jangan sampai kita ini memberikan isyarat pertama-tama gitu. Saya duluan kiai loh, seperti itu. Jangan. Jadi kita mendahulukan dulu diri kita dalam perjalanan itu. Kita mau berjalan, di depannya kayak mendahului lah istilahnya. Di jalan itu. Kecuali dia itu sudah apa izin dulu, atau bagaimana ya, kayak saya mau duluan gimana, ya sudah nggak apa-apa gitu, kamu duluan aja, kayak itu nggak apa-apa begitu. Tapi kalau nggak, jangan kemudian loyong begitu berjalan mendahului kiainya, jangan menjadi gurunya, jangan, harus di belakangnya. Wala yas'alu fitorik, dan jangan tanya ketika berada di perjalanan, diem aja sudah. Kalau nggak diperlukan ya nggak, jangan jawab, jangan ngomong. Pokoknya kita dalam rangka santri kepada guru, santri kepada kiai itu khidmah. Yang kemarin dijelaskan, niatnya adalah taqarruban ilallah, niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita khidmah sama kiai itu merupakan ibadah. Khidmah kepada orang ahli ilmi, orang yang alim itu ibadah. Apa yang dibutuhkan oleh ahli ilmi, orang yang berilmu, kemudian kita bisa memperbantukan apa saja dalam rangka khidmah. Ini niatnya taqarrub ilallah, supaya kita dekat dengan Allah dengan cara mendapatkan ridho dari gurunya, mendapatkan ridho dari kiainya, supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Karena ini semuanya adalah ibadah. Nah, ini adab-adabnya santri terhadap kiainya begitu. Wa idza wasala, lan ing dalem ari kalan itu meka sapa santri ila manzili syekh, maring daleme syekh, rumahnya syekh. Kalau santri sampai pada rumahnya syekh, sampai di rumahnya syekh, fala yakifu, mongko aja mandek sapa santri kubalata babi dalam ngarepe lawange babu syekh, manzili syekh. Kenapa? Jadi kalau datang pertama mau ke rumahnya syekh, maka kalau mau ngetok pintu atau mau ketemu dengan syekh atau pasowan lah kalau bahasa Jawa itu, pengen ketemu sama syekh, itu jangan berada di tengah-tengah bab persis, di tengah-tengah pintu persis.
Jangan. Ini tata caranya. Kenapa? Karohata an yusotifa khuruja man yakrahu syekhu tillahu alaihi. Krono geting atau tidak suka kalau berpapasan sapa santri guru zaman ing metune wong yakrahu kang sengit sapa asyekhu syekh itilaahu ing uli ningali santri alai ngatasé man. Jadi kalau pas tengah-tengah ini takutnya kiainya itu tidak suka kalau ada orang dari dalam mau keluar terus dilihat oleh santrinya gitu. Kadang di dalam itu kan malah kadang-kadang kalau pintunya buka terus di tengah-tengah pintu itu kan yang di dalam rumah kelihatan. Ini jangan sampai melihat dalamnya rumah syekh, dalamnya rumah kiai itu. Jadi kalau mau ketemu atau sowan ya berada di pinggir pintu, jangan sampai langsung berpapasan dengan tengah-tengah pintu sehingga kalau terbuka masuk ke dalam itu terlihat apa yang ada di dalam. Atau ketika ada orang mau keluar itu seharusnya tidak boleh diketahui oleh santri, malah santrinya ini karena ada beberapa hal yang harus dijaga. Itu adabnya atau etikanya kepada syekh. Wa idza sa'ida ma'hu sulaman, kalau santri itu naik ma'hu sertane syekh sulaman ing tangga, menaiki tangga, ta'akhkhara mongko ngakhiraken di belakang sapa al muta'allimu sing lagi belajar anis syaikhi. Kalau naik tangga kan ke atas toh, maka santrinya jangan di depan, santrinya di belakang. Ini wa idza nazala akan ketika turun dari tangga itu, wa idza nazala dalam hari kalian ini medun sapa syekhu syekh sabaqahu mongko dingini sapa santri muta'allim ing syekh. Kalau turun kebalikannya, kalau turun tangga santrinya harus duluan di depannya. Kenapa? Lihtimali an tazilla rijlu syekhi itu. Karena khawatir atau kemungkinan nanti kalau terpeleset kiainya itu di bawahnya sudah ada muridnya, itu ada santrinya, bisa gak jatuh gitu. Jadi kalau naik santrinya di belakang, tapi kalau turun santrinya di depan. Jadi kalau misalkan kiainya itu atau gurunya ini ustadznya terpeleset, maka sudah ada santri di bawahnya sehingga kiainya itu enggak terjatuh. Lah ini maksudnya seperti itu. Wala yaqulu lan ora oli ngucap sapa santri lima ra'ahu syekh lamaring perkara ra'a kang ningali ing mas sapa syekh. Wa kana khata' bahkan ana apa mar'ahu khata'an iku khata' salah. Dan santri ngomong hadza khata' wala hadza laisa bira'yin atau mengucapkan juga tidak boleh hadza laisa bira'yin. Bal yaqulu adz-dzahir balik ngucap sapa santri adz-dzahir annal maslahata utawi sing jelas annal maslahata iku temen sedune kemaslahatan fi kadza iku ing dalam mengkini. Wala yaqul ora kena ngucap sapa santri ngucap ngene ar-ra'yu indi kadza au syibhu dzalika atau semisal itu. Nah, sekarang kalau misalnya syekh itu dalam hal membaca kitab atau menjelaskan apa ya. Kemudian syekhnya itu atau kiainya itu salah misalnya. Salah karena lupa atau salah karena pokoknya salah lah menurut. Maka jangan langsung ditegur salah ini syekh. Nah, kiai ini salah, jangan begitu. Jangan langsung begitu atau ngomong hadza laisa bira'in. Nah, ini bukan pendapat ini ngawur. Lah itu jangan juga, jangan seperti itu. Ini enggak ada pendapat begitu. Bukan sebuah pendapat itu misalnya. Itu ngomong di hadapan kiai, di hadapan gurunya, di hadapan ustadznya, enggak boleh begitu juga. Bal yaqulu tetapi dia mengucapkan az-zahir annal maslahah fi kadza. Yang terlihat jelas itu kayaknya yang lebih maslahat itu begini Kiai. Tuh, jadi menyampaikannya itu harus begitu, jangan ini salah Kiai. Ini bukan pendapat ini, bukan misalnya. Ini bukan asal.
Jangan seperti itu, tapi ucapkanlah kayaknya yang paling maslahat itu begini Kiai gitu. Dan tidak boleh ar-ra'yu indi itu. Menurut saya begini Kiai. Jangan juga nggak boleh. Ini menurut saya begini Kiai. Enggak, jangan seperti itu. Di hadapan syekh itu namanya tidak sopan. Enggak, atau semisalnya yang lain ditinggalnya makan saja. Yang kira-kira dalam kita berhadapan dengan kiai, berhadapan dengan syekh itu kita mengungkapkan harus mempraktekkan dengan adab, dengan etika, dengan karena ini penting dan perlu sekali. Bukan berarti nanti syekhnya itu nggak ada adab, nggak ada etika dengan santrinya, nggak ada juga. Nah ini kita masih seputar santri adabnya kepada kiainya itu bagaimana. Nanti ada adabnya kiai terhadap santrinya itu ada. Sebagai rasa tanggung jawabnya nanti ada. Tidak santrinya saja yang kepada saya seenaknya sendiri, tidak. Semuanya ada aturannya. Sekarang kita membicarakan tentang adab santri, adab murid terhadap kiainya. Sudah selesai, kita akan menginjak pada adabnya santri dalam belajarnya. Ketika belajar itu bagaimana? Al-babur rabi' utawi bab sing nomor 4 iku fi adabil muta'allimin dalam mertelaaken adab-adabe wong sing belajar santri fi durusing dalam pira-pira pelajarane muta'allim wa malan perkara-perkara ya'tamidu kang tetanggenan sapa muta'allim ing ma syekhi sertane syekh warufqati lan pira lan kekancan. Wa fihi lan iku dalam bab robe salah sa'asyara nau'an salah sata asyara utawi ono berapa? 13 nau'an apane macamnya minal adab. Nah ini bab yang keempat adalah adab atau etika seorang pelajar atau santri ketika belajar. Ketika belajar dalam pelajarannya itu bagaimana? Dan apa-apa yang harus dipegangi seorang santri dengan gurunya atau dengan teman-temannya di lingkungan pondoknya atau di lingkungan madrasahnya, bagaimana tata cara atau etika beradab ketika belajar dengan syekhnya, ketika belajar dengan teman-temannya. Ini bagaimana? Kata Kiai Hasyim Asy'ari ada 13 adab. Macam adab ada 13, yaitu ketika seorang santri atau pelajar belajar dengan apa-apa yang dengan syekhnya atau dengan teman-temannya itu ada 13 macam adab yang harus diperhatikan. Al-awwal utawi sing pertama iku an yabda'a ngawiti yen to ngawiti sapa muta'allim pelajar santri bi fardhi ainihi kelawan fardu ain. Wajib sesuatu yang hukumnya fardu ain bagi santri. Fayuhassilu mongko ngasilaken. Bakal ngasilaken sapa santri belajar awalan dalam kawitannya arba'ata ulumin ing papat pira-pira ulum. Jadi kalau santri mau belajar, kan tadi ada tata caranya, etikanya. Maka ketika mau belajar, apa dulu yang harus dipelajari? Kalau santri ya, apa saja yang harus dipelajari? Ini sebagai permulaan istilahnya. Orang mau mondok, pertama mondok itu apa yang harus dipelajari? Atau orang yang baru mau masuk madrasah, apa yang harus dipelajari pertama kali itu? Ini kata beliau, yang harus dipelajari pertama kali adalah fardu ain. Hal-hal yang fardu ain. Jadi ketika seseorang masuk pondok pesantren, itu pertama kali yang harus dipelajari adalah hal-hal yang bersifat atau yang berhukum fardu ain. Nah, fardu ain itu bisa dicapai dengan 4 hal, 4 ilmu. Yang pertama, ilmu dzatil aliyah. Ilmu yang menjelaskan tentang dzatul aliyah, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid.
ilmu akidah yang harus tahu, harus dipelajari pertama kali karena ini fardhu ain. Sebelum masuk ke fikih, masuk macam-macam, itu pertama-tama harus akidah dulu. Wa yakfi lan nyukupi ing santri apa an yatakido yento i'tikad berkeyakinan sapa santri anna enta mustatu nazatil aliyah maujudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun minan naqaisi. Jadi bahwa zatul aliyah Allah Subhanahu wa taala itu maujudat zatullah, maujud ada qadimah dahulu baqiyatun tetap tidak sirna munazzahatun bersih anin naqaisi dari kekurangan-kekurangan mutasifatun bersifat fi sifatil kamalat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, dalam ilmu akidah ini cukup bagi seorang santri baru yaitu beretika di hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam akidah itu Allah itu bersifat ini. Allah itu maujud, qadim, baqi, munazzah anin naqaisi mutasawwif bi sifatil kamal. Ya kayak kita belajar akidah aqaid 50. Sifat wajib berapa? 20. Sifat mustahil berapa? 20. Sifat jaiz berapa? 1. Ini sudah cukup maksudnya. Pertama-tama kali ke pondok pesantren harus tahu tentang ini karena itu hukumnya wajib, fardhu ain. Fardhu ain tidak boleh ditawar. Kalau sudah itu sudah cukup. Jadi fardhu ain itu bisa dihasilkan di tiga ilmu, empat ilmu tadi, arba'at ulum. Yang pertama ilmu akidah tadi barusan. Cukup seperti itu mengetahui bahwa Allah mawjud qadim ila akhirih, yaitu kita mengetahui sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini sifat jaiz. Tarkulu kullu syai'in wa fi'luhu. Jadi itu pokoknya akidah itu tadi yang bisa biasa oleh anak-anak kan biasanya belajar ini akidah aqaid 50, nah aqaid 50, akidah 50. Ini cukup itu. Yang nomor 2 wa ilmu sifati. Ilmu sifat. Jadi yang tadi itu kalau ilmu sifat, ilmu yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu sifat. Sifat-sifatnya Allah itu bagaimana? Sifat-sifatnya Zatul Aliyah itu bagaimana? Wa yakfihi lan cukup nyukupi ing santri apa an yata kita yen to nekodaken meyakinkan beriktikad anna zata ing teman setuhune Zat al Aliyah muttasifatun itu bersifat, memiliki sifat bil kudrati kelawan sifat kuasa. Bahwa Allah memiliki sifat kuasa, wal iroda dan sifat irodah. Wal irodah, sifat irodah berkehendak, wal ilmi dan mengetahui, wal hayati hidup, wasami dan seterusnya. Ini sifat-sifatnya. Ini yang kemudian dibagi kan ada dalam akidah itu ada sifat ma'ani, sifatul ma'ani. Ada sifat nafsiyah, yaitu sifat zat nafsiyah. Kemudian ada sifat ma'ani. Nanti kalau pernah mondok atau pernah belajar akidah mesti tahulah ini. Sifat ma'ani, kemudian ada sifat salbiyah itu. Ada sifat salbiyah. Kemudian ada yang terakhir sifat ma'nawiyah. Jadi macam-macam. Itu pembagiannya. Lah ini disebutkan semua oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama masalah wujud kita tadi tahu ilmu nafsi, apa ilmu nafsi? Sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat salbiyah. Salbiyah dulu baru ma'ani. Yang kemudian kalau sifat zat itu ada satu sifat nafsiyah, itu ada satu, yaitu wujud misalnya. Terus kemudian ada berapa? Ada 7 sifat al-ma'ani. Kemudian ada salbiyah juga ada 7. Ya, terus ditambah lagi ada sifat al-ma'ani, ma'nawiyah, itu ada 5. Jumlahnya berapa? Semuanya itu 20, 21. Ya 20. Tambah 1 jaiz. Nanti ada mustahil itu kebalikannya itu. Yang 20 itu. Nah, akhirnya itu. Ini semuanya harus diketahui. Intinya itu karena ini ilmu akidah yang fardhu ain baginya tidak boleh ditawar. Kalau dia tidak paham, tidak tahu tentang ini dosa. Nah, ini harus diketahui.
Dan hukum dosa ini mengetahui akidah seperti ini bukan hanya santri, semuanya umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang mengaku Muslim ini harus tahu seperti ini. Karena ini sifatnya wajib, fardu ain. Kalau enggak, bahaya ini, dosa karena fardu ain. Makanya harus tahu. Ini sebenarnya bukan hanya kiai saja, bukan hanya santri saja atau pelajar saja, tapi semua yang mengaku Muslim, yang mengaku Islam, mukmin, maka harus tahu seperti karena itu fardu ain. Sudah. Wal irada wal ilm wal haya wa sam wal basar wal kalam wa in zada barahinuha min al kitab was sunnah fa huwa kamalul ilm. Tapi kalau dia melebihi, nambahi barahinah biro-biro dalile sifatul ilmu sifat itu minal kitab saking kitab was sunnati lan sunnah fa huwa mongko utawi ziyadatul tatul barahin muta'allim atau pelajar kamalul ilmi iku sempurna ilmu. Kalau ditambah dengan tahu dalilnya, dari mana dalil nakli, dalil apa? Dalil akli, dua-duanya tahu. Dua dalil ini dari dalil nakli atau dalil akli, dia tahu. Maka ini sifatul kamal. Jadi kamalul ilmi. Berarti seorang santri itu ilmunya sudah sempurna tentang masalah akidah. Karena itu fardu ain dan itu yang wajib, dan yang wajib dari segala macam akidah ya intinya itu. Kalau tahu dalilnya, tahu ininya ya sudah, berarti itu sudah cukup sempurna. Tuh. Ini yang kedua. Untuk mengetahui fardu ain itu dengan 4 ilmu. Tadi sudah 2. Yang ketiga, as-salisu ilmul fikih. Ilmu fikih yang ketiga ini. Wayak filan nyukupi ing santri, ing mutalim, opo ma perkara. Yutkinu kang matohaken menguatkan apa ma bi kelawan santri, kang menguatkan sapa santri bi kelawan mato atau ing kekuatane. Ing tok ketaatane santri nyatane min toharotin saking taharah. Ini coba apa tadi ininya mungkin kalimatnya kurang pas. Maknanya benar maksudnya, tapi makna apa kalimatnya kurang. Nah, min toharotin saking sesuci bersuci, mulai wudhu dan lain-lain itu, wa sholatin sholat, wa siyamin si puasa, wa in kana lahu mala, wa in kana lahu malun. Nah, kalau santrinya punya duit. Nah, santri punya duit. Ta'allama mangko belajar sapa santri tau pelajar maing perkara ya kang wajib. Apa ma alaihi ing atase muta'allim santri murid fihi ing dalem ing dalem ma. Jadi kalau dia punya duit, nah ini yajibu alaihi untuk menunaikan sesuatu yang wajib, dia punya duit, maka harus digunakan untuk yang wajib. Wala yuqaddimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Wa in kana lahu malun. Jadi kalau misalkan untuk belajar yang mandi apa yang wajib itu butuh duit, ya harus didahulukan butuh duit itu untuk untuk mempelajari yang wajib-wajib dulu. Yang wajib-wajib dulu. Kalau punya duit ya harus didahulukan yang punya duit itu untuk belajar yang wajib. Wala yuqaddimu ala amin hatta ya'lama hukum. Dan setelah itu jangan sampai beralih ke yang lain kecuali dia itu sudah tahu hukum-hukum Allah, yaitu tentang masalah wajib, masalah haram, masalah mubah, masalah sunnah dan seterusnya. Itu harus diketahui dulu sebelum menginjak kepada yang lain. Ya, wala yuqdimu itu jangan yuqaddim jangan. Wa yuqdim artinya dia
menjalankan, tidak boleh menjalankan sesuatu yang lain kayak tadi, kecuali dia itu mengetahui hukum-hukum Allah. Ya, betul. Ini penting ini, soalnya kalau enggak tata caranya sebagai santri nggak tahu nanti apa ya pertama kali yang harus dipelajari. Dan kiainya juga yang di situ atau pengurus-pengurusnya harus tahu marhalah seperti ini. Tetapi kita kalau sekarang ini kan banyak santri-santri yang sudah pinter lah istilahnya. Rata-rata sudah keluaran SMP misalnya, atau keluaran SMA, atau keluaran SD, ya paling tidak ada dasar-dasar yang seperti itu sudah tahu misalnya. Maka bagaimana? Maka ya harus masuk ke fikih. Ini menurut tata cara beliau. Ini karena sistem di pondok itu bagaimana nantinya? Kan pondok macam-macam, ada pondok Quran, ada pondok macam-macam. Maka kita bagaimana seharusnya? Kalau kita masuk mau belajar, betul-betul belajar yang istilah intinya nanti supaya menjadi orang yang alim, ya kita harus prosesnya seperti tadi, akidah harus tahu itu tadi, 3 macam ilmu, karena itu hukumnya fardu ain. Yang ketiga adalah belajar hukum fikih atau ilmu fikih. Dan ilmu fikih yang dipelajari, ini karena ini permulaan loh ya, ini permulaan. Dia awal-awal ke pondok pesantren, belajar fikih tadi akidah 50 itu tadi. Maka yang ketiga itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang wajib, yang harus diketahui apa? Yaitu ilmu yang mendukung dalam ketaatannya itu, supaya kita betul-betul tahu dan sah menjalani ketaatan kepada Allah, yaitu misalkan thaharah, bersuci, wudu, mandi, dan lainnya seputarnya itu. Kemudian sholat, puasa. Nah ini yang harus pertama-tama diketahui atau dipelajari, karena ini menyangkut yang wajib. Ya kalau misalnya sudah di pondok berkali-kali bertahun-tahun tapi nggak tahu tentang bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana ini percuma saja. Selama di pondok itu nanti ibadahnya bagaimana. Nah ini harus diketahui dulu ilmu fikih. Tapi cukup mengetahui ilmu fikih yaitu hal-hal yang wajib baginya. Bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya, dan semuanya yang menjadikan sah semuanya. Dari mulai airnya, kemudian wudhunya, yang membatalkan wudhu, dan lain-lain. Ini yang wajib-wajib ini. Sehingga untuk sholat, untuk puasa, semuanya yang mendukung hal-hal yang wajib sifatnya. Nggak perlu mendalam-dalam, nggak apa. Yang penting untuk proses menjalankan ketaatan itu sempurna. Dan dia yakin bahwa sholatnya benar, bahwa siamnya, puasanya itu benar, itu mandinya benar, mata wudhunya benar. Ya, seperti itu maksudnya itu. Sehingga kalau sudah tahu, sudah betul caranya ibadah, taat, nah ini. Maka seandainya hal-hal yang tadi itu tidak bisa dirangkai kecuali dengan menggunakan duit misalnya. Ya harus ada duitnya, harus pakai duitnya. Itu misalnya. Oh ini nggak ada pelajaran ini begini-begini. Untuk bisa belajar begini itu tempatnya di sana. Oh ya udah, harus ke sana. Walaupun dengan pakai ongkos misalnya atau bayar, ya harus bayar. Karena itu hal yang wajib. Tidak boleh dihindari, harus dipelajari. Wala yuktindar, kalau sudah tahu seperti itu, maka tidak boleh mempelajari yang lain. Sehingga dia mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, ini namanya hukum syariat. Jangan berpindah atau belajar yang macam-macam yang lain-lain. Kecuali setelah tahu hukum-hukum Allah. Hukum jual beli nantinya bagaimana semuanya tentang hukum-hukum Allah. Kalau sudah tahu tentang hukum-hukum Allah, lah ini baru al-ilmu rabi'. Yang nomor 4, ilmu yang harus dicapai, ilmul ahwali, yaitu ilmul ahwal. Wal maqamati lan biro-biro maqam. Ilmul ahwal wal maqamat wa makhadi'un nufus. Biro-biro apa? Ini mukhadi'un nufus itu pembujuk, penipu dari nafsu-nafsu itu. Penipuannya nafsu, wa makayidun, dan dia juga menanya penipuan pemalsuan, penipuan, pembujuknya. Wa ma yajri majru dzalik, tasawuf lah kita
Jadi belajar ilmu akidah, ilmu zat, ilmu sifat, kemudian ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu tasawuf. Ini bagi pelajar-pelajar yang mau belajar di pondok pesantren. Tahapannya ada ini, 3, 4 tadi itu. Nah, 4 ini bersifat fardu ain. Lah ilmu tasawuf kok fardu ain? Lah iya, ilmu tasawuf kan sifatnya untuk membersihkan hati. Kita untuk mengetahui apa ini nafsu, apa bukan. Kapan kita harus begini, kapan kita harus begitu. Itu kan merupakan petunjuk Allah yang harus diterapkan oleh kita sehari-hari. Ilmu ahwal misalnya kita berdoa apa, mau makan doanya apa, kemudian bagaimana kita kepada Allah sehingga hatinya menjadi bersih, menjadi orang yang berkepribadian bersih, berkepribadian bertakwa kepada Allah. Ini akhirnya yang kemudian seorang santri itu betul-betul menjadi santri yang elegan, semuanya bisa. Pertama akidahnya oke, ya. Kemudian ilmu fikihnya oke, dan ilmu tasawufnya oke, mengetahui kita berserawung, kita berinteraksi dengan orang itu harusnya bagaimana. Bagaimana kita harus dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak dan macam-macam. Ini harus diketahui dan ini hukumnya wajib fardu ain. Ini harus. Bagaimana dengan tetangga dan macam-macam lah, ini namanya ilmu ahwal wal maqamat wa makhati'un nufus, ilmu tasawuf lah istilahnya. Wa qad dzakara dzalika qulu al-Imam Ghazali, dan sudah hal yang tadi di atas itu sudah disebutkan semuanya oleh al-Imam Al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah, di kitab Bidayatil Hidayah. Wa Sayyid Abdullah bin Thahir, dan Sayyid Habib Abdullah bin Thahir fi Sulamit Taufik, di dalam kitab Sulamit Taufik rahimahumullah taala. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, apa tadi yang saya sampaikan, saya jelaskan itu semuanya sudah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan juga sudah disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufik. Ini dari Abdullah bin Thahir ini, Sayyid Abdullah bin Thahir ini dari Hadramaut di Masileh, karena daerahnya namanya Masileh. Dan setiap tahunnya di Hauli, ada Hauliyah di sana. Di Masileh namanya daerahnya. Ini Sayyid Abdullah bin Thahir, jadi apa? Daerahnya namanya Masileh. Itu yang pengarang Sulam Taufik. Disebutkan juga oleh siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Ini yang pertama, ketika mau mondok nyantri. Nah, wasani utawi yang kedua, ayat ba'a iku yen to ngetuti fardhu aini sapa muta'allim, fardhu ainihi ing fardhu aini muta'allim bi ta'allumihi kitabullahil aziz, kelawan belajari Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Al-Aziz. Baca Quran, mempelajari bagaimana caranya baca Quran. Caranya mulai itu. Ketika tadi 4 yang harus dilakukan, maka sela-sela itu juga harus belajar, diikuti dengan belajar baca Quran. Fayutkinuhu itqanan jayidan, sampai baca Quran benar-benar mutkin, benar-benar mampu, tepat, bagus, nah, kuat, fasih, nah itu namanya mutkin. Belajar Quran. Wa yastahidu fi fahmi tafsirihi, dan berusaha menemani sapa muta'allim fi fahmi tafsirihi, dalam memahami tafsirannya Al-Qur'an wa sairi ulumihi, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi di samping kita 4 belajar tadi juga ada pelajaran Quran. Kita harus belajar Quran secara matang sehingga kita bisa baca Quran dengan matang, mutkin. Selain itu, ya harus berusaha bagaimana tafsirnya Quran itu. Belajar tafsir juga, atau ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang pokok itu 4 tadi.
Fa innahu aslul ulumi. Karena teman setune Kitabul Aziz Al-Qur'anul Karim itu asal ilmu. Wa ummiha lan ibuke ulum. Asal ilmu ya berasal dari Kitabullah Al-Aziz. Maka harus bisa memahami Kitabullah Al-Aziz dan tafsir-tafsirnya wa ahammuha paling pentingnya ulum. Tsumma yahfad min kulli fannin mukhtasara. Nah, ini mulai agak berat ini. Kalau sudah tadi 4 kemudian dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain, baru kemudian mulai menghafal. Tsumma yahfad muli ngapalno sapa santri min kulli fannin saking saben-saben fan. Mukhtasaran ngapalaken ing mukhtasar. Ya jema'u kang ngumpulaken atau yujma'u kang dikumpulaken apa fi mukhtasar baina tarafaihi ing dalem antarane pinggir lorone mukhtasar bainal hadis wa ulumil hadis la usulaini wa nahwi wa sarfi dan semuanya itulah yang bisa menggabungkan keduanya termasuk seperti ilmu hadis, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, shorof dan semuanya. Jadi mulai kalau tadi sudah 4 kemudian belajar yang lain, ini mulai kita harus menghafal mutun kalau bahasa di pondok itu, hafal mutun. Mutun itu dari mulai mukhtasar yang kecil-kecil. Kenazom misalnya. Kalau kita kan di pondok di Jawa ini biasanya atau di pondok-pondok yang mana lah. Pertama-tama itu ada kalau nahwu itu masalahnya ada awamil jurjani, qawaidul i'lal itu kan yang mutun-mutun itu dihafalin. Kemudian itu kalau nahwunya sorobnya ya tasrifan itu atau apa maksud atau apa itu. Kemudian sampai ke jurumiyah dan lain-lain itu sampai bertahap. Ini sudah bagus. Tapi dengan hafal, itu hafalan. Yang kecil-kecil mukhtasar itu, kecil-kecil itu harus dihafal. Hafalan lah istilahnya. Nggak tahu kalau sekarang masih ada hafalan nggak di pondok pesantren. Ya Allah, nanti akan kita susun. Ya tetap ada hafalan walaupun sedikit. Karena man hafid itu hujjatun alaman lam yahfad. Jadi orang yang hafal itu menjadi hujah atau pasti lebih untung, lebih hebat, lebih lah dibanding dengan orang yang nggak hafal itu kan begitu istilahnya. Kamu baru apa aja kok nggak hafal, barang mudah nggak hafal ya nggak bisa, gimana bisa mendapatkan ilmu yang ini, barang-barang yang sedikit aja yang kecil aja tidak hafal. Ini mulai apakah itu mutun itu atau mukhtasar itu ilmu hadis atau ilmu apalah, ilmu tafsir, apa ilmu ulumul Quran atau usul atau nahwu, shorof semuanya itu mulai menghafal. Ini memang hifdzul mutun ini penting, tapi sekarang susah karena sekarang ya di samping minatnya santri itu kurang, juga keadaan kayaknya sudah zamannya atau nggak tahu, jarang yang sekali yang hafal-hafal mutun, hafal-hafal yang seperti ini. Tapi ya insya Allah masih ada lah pondok-pondok yang tetap menggunakan hafalan seperti itu. Ya ada, dan memang seharusnya ya seperti itu. Tapi nanti minatnya santri itu kurang karena berat itu. Kalau menghafalkan itu kan berat, harus konsentrasi betul itu. Kalau enggak ya cuma main-main doang. Karena minatnya santri itu kurang sekarang, minat belajar. Wala yushiluhu dzalika kulluhu an dirasatil Qur'an wa dan tidak boleh menungkulkan itu menyibukkan diri tadi itu zalika mengkono zalika mengkono mempelajari mukhtasar hifdz mukhtasar semuanya kullu yasgabani dzalik ora oleh nungkulaken an dirasatil Qur'an saking belajar Qur'an wa ta'ahudilan berjanji dengan Quran wa mulazamatihi wirdan minhu kulayaumin. Wirdan halidati wirid minhu kulayaumin saking Quran kulayaumin dalam saben-saben dina. Nah, kalau tadi sudah prosesnya belajar apa semuanya, kemudian mulai menghafal mutun, menghafal mukhtasar,
Maka jangan sampai semua itu kemudian mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an kata belajar kan tadi ada urutannya, ada belajar Al-Qur'an, membaca supaya pas ini sampai bisa tafsirnya, memahami tafsirnya dan lain-lainnya. Dan di Quran itu sampai kita baca mutqin, itu tadi. Maka tadi terus disampai belajar yang lain-lain, jangan sampai mengalahkan belajar Qur'annya. Dan Quran itu harus terus-menerus, tidak boleh ditinggalkan, jadikanlah wiridan setiap hari. Itu Quran. Setiap hari harus baca Quran berapa juz misalnya, atau berapa lembar, atau berapa sofha, berapa halaman. Itu jangan sampai tertinggal. Harus dibaca setiap hari. Walaupun belajar apa-apa yang lain, tetap Quran harus dibaca. Setiap hari menjadi wiridannya. Ini santri. Jadi kalau santri itu wiridannya ya baca Quran. Supaya nanti Qurannya bagus, tafsirnya bagus, memahami Al-Qur'annya. Ini proses belajar di pesantren. Wal yahdhalan besik wediyo. Sopo santri min nisyani saking lali Quran pada ifsihi dalam sawise ngapalnya Quran. Kalau sudah hafal, awas. Harus takut akan lupa. Faqad warada fi ahaditsu ahaditsu tasjaru anhu. Karena ada beberapa hadis yang sangat mencegah atau melarang dan mengancam bagi orang-orang yang hafal Quran setelah hafal. Yang lupa Quran setelah hafal. Ini ada apa? Bahaya-bahaya yang beberapa riwayat yang menjelaskan bahaya orang yang lupa Al-Quran setelah dia hafal. Makanya harus diperhatikan setiap hari, jangan lepas Qurannya. Walaupun belajar yang lain apa saja, itu Quran harus menjadi wiridan setiap hari bagi santri. Wa yastahilu, sampai sini saya teruskan. Dan menyibukkan diri santri bisyarhi tilkal mahfudhati kelawan nyarai mengkono-mengkono sing diapalaken alal masyayikh ngatasi pira-pira syekh, pira guru. Nah, kalau sudah tadi kan sudah belajar, sudah hafal ini kan. Maka yang ada dalam otaknya ini atau yang dihafalkan itu harus dirinya menyibukkan diri untuk mensarai, untuk mengartikannya di hadapan syekh. Nah, kalau itu biasanya di pondok itu ada tim sorokan. Sorokan kitab itu kan, sorokan itu. Jadi sorokan itu kita baca apa semuanya di hadapan kiai istilahnya. Di hadapan kiai. Apa yang itu kita bacakan di hadapan kiai, di hadapan guru-guru kita. Nah, itu harus kita menyebutkan murojaah untuk bisa itu. Mulai itu. Kita mensarai tim mahfudz itu dalam saya itu. Kita artikan ini, kemudian disetorkan atau disampaikan ke saya begini-begini ya gitu. Jadi mulai ini. Nah, kalau seperti itu nanti bisa rusuh ilmu itu. Wal yahdzalan wadiyo sapa muta'allim minal i'timadi saking tetanggenan fi dzalika ing dalam mengkono nyarai alal kutubi kita sebira-bira kitab ibtida'in dalam kawitannya. Kalau pertama kita mahfudz sudah apa yang kita paham, catat, ditulis, dijelaskan. Itu pertama-tama jangan memakai kitab. Jangan memakai kitab karena dari otak kita hafalannya sampai di mana. Jangan pakai tulisan, jangan pakai kitab, jangan pegang kitab atau melihat kitab, enggak. Tapi hafalan kita itu bagaimana? Dari otak kita itu masih hafal apa enggak? Dites. Dan dijelaskan ini begini, maksudnya begini. Itu semuanya di otak. Jangan di kitab. Nah, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam hati, bukan di dalam kertas, dalam tulisan itu bukan. Jadi hafalannya ngetesnya itu bagaimana sampai berapa. Bal ya tapi itu bikulifanin. Ini dalam saben-saben fan bikulifanin man huwa ahsanu ta'liman. Man utawi sapa man kang bal ya itu fi kulli fanin man ing wong huwa kang utawi man niku ahsanu luwih bagus
sapa man takliman apane oleh mulangi lahu maring muta'alim maring bila maring santri wa aksa tahqiqon fihi dalam kulli fanni. Nah, kalau kita mulai menghafal, kita mulai mensarai, mulai apa semuanya seperti ini, maka kita dalam hafalan itu, dalam mensarai, menjelaskan apa, itu kita harus berpegang pada orang yang paling bagus cara mengajarnya. Dan orang yang bagaimana yang benar-benar tahqiq, benar-benar alim, juga ketika mengajar itu paling enak, paling bagus istilahnya. Kita harus berpegangan pada itu. Wa yurai fil masyayikh ad-din wal ilm wasyafaqah wa ghailah. Kalau kita berhadapan dengan beberapa syekh, dengan kiai, kita santri itu harus menjaga agama, menjaga ilmu dan belas kasihan, ya, syafaqah, penuh rahmah dan lain sebagainya. Wal yakhud minal hifdzi wa syarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu halahu min ghairi iksarin mumillin wala taqsirin mukhillin bi jaudati tahsil. Nah, kalau kita wal yakhud lan becik ngalapo sapa muta'allim minal hifdzi saking hafalan wa syarhilan syarah. Jadi kalau tadi mau syarah tadi kan sudah di mukhtasar sudah hafal, kemudian belajar syarah-syarahnya itu, ya kan, syarah-syarahnya mahfud apa semuanya yang sudah dihafal, semuanya di hadapan orang yang benar-benar enak ngajarnya, ya, paling bagus ngajarnya, paling tahqiq. Tapi dalam hal itu, santri juga harus menjaga bagaimana syekhnya itu, menjaga agamanya syekh, menjaga ilmunya, terus berbelas kasihan kepada syekh. Jangan, wah ini syekh ulang ini, langsung didebat misalnya, berdebat sama gurunya. Jangan, debat sama kiainya, jangan kayak tadi disebutkan semua. Dan kalau memang harus mengambil hafalan minal hifdi wa syarah dan syarah ngalap man ing wong, ngalap man ing perkara yumkinu kang kongang apa ma ing santri mau wayutiku lan kuwasa sapa santri ing ma halahu ing dalam tingkahe, dalam keadaan tingkahe menurut tingkahe santri min ghairi iksarin tanpa ada ngake-ngakeaken mumilin kang bosenaken wala taksirin lan sembrono wala taksirin ora sembrono mukhilin kang iso nyacataken dijauh tati tahsili kelawan bagusnya menghasilkan ilmu. Nah, kalau misalnya kita harus menghafalkan dalam fase menghafal atau dalam fase syarah misalnya, mensarai atau kita belajar syarahnya. Tadi kan ada mutun istilahnya, mutun kemudian kita belajar syarah itu tadi. Maka hendaknya yang kita ambil itu pertama-tama karena ini tahapan ya, tahapan. Maka yang harus dipelajari itu jangan terlalu banyak. Yang mungkin saja dan mampu untuk dipelajari. Yang penting terus. Misalnya walaupun sedikit setiap hari itu dapat berapa matanya, sarahnya berapa. Begitu. Yang kira-kira mampu dan bisa terus-terusan. Ini menurut keadaannya santrinya itu, muridnya itu. Jangan pertama misalnya setiap hari 20 bait misalnya, 20 bait. Atau syarahnya tuh banyak sekali berapa lembar gitu. La ilaha illallah. Ini namanya terlalu banyak, kalau terlalu banyak berat bagi dia. Kalau berat itu akhirnya dia bosan akhirnya malas, kebanyakan. Kalau bahasa Jawa itu awang-awangan. Ini jangan. Yang kira-kira bisa dia, misalkan 2 bait tapi terus gitu, asik gitu ya. Wala taksirin mukhilin, dan jangan terlalu sedikit. Setiap ini cuma satu loh, satu tok itu maksudnya. Terlalu sedikitnya mukhil, lama sekali. Kalau memang seperti itu sangat sedikit sekali, itu nanti bisa hasilnya itu tidak bagus. Jadi yang menurut keadaannya sih santri itu berapa banyak dalam belajarnya, mulai dari mutunnya, menghafalnya atau mempelajari syarahnya itu berapa. Disesuaikan supaya dia terus belajar dan akan belajar yang matoh, yang mungkin, jadi mantap, betul-betul paham, betul-betul jelas, sehingga
apa yang dipelajari itu ada hasilnya. Hasilnya itu bagus, kualitasnya jadi bagus. Nah, ini sudah apa adab-adabnya santri ketika saat belajar terhadap pelajarannya sendiri. Harus begini memang, karena kalau nggak begitu santri nggak bisa dapat ilmu. Ya cuman santri-santrian gitu, tapi nggak dapat ilmu, nggak ada ilmunya. Bahaya, maka harus dipraktekkan ini cara-caranya. Berapa ini sudah? Nah, sudah lebih berarti. Pak, sudah. Sudah, kita sampai di sini aja karena nanti ini masih ada 12 adab atau etika santri pada pelajarannya. Insya Allah nanti kita teruskan pada adab yang ketiga, ya. Yang dua sudah, berarti tinggal ketiga. Wallahu a'lam.